Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan tentang sediaan solid, yaitu suppositoria. Nah, apakah itu suppositoria? Nah, jadi suppositoria bentuknya bermacam-macam ya. Seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, ini semua adalah suppositoria, termasuk ini. Nah, kemudian yang di bawah merupakan tampilan suppositoria yang dikemas dalam satuan tunggal gitu ya. Nah, jadi suppositoria yang seperti kita lihat adalah bentuk sediaan padat digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rektum yang ukurannya sekian, termasuk yang ini. Nah, ini dimasukkan ke dalam rektum. Ada juga yang digunakan dengan pervaginal atau melalui vaginal. Seperti ini ya. Ini juga. Dan juga ada yang digunakan secara uretral pada pria. Namun ini jarang ya. Nah, karena memang cukup tidak nyaman digunakan untuk pasien gitu. Nah, suppositoria rektal ini paling banyak adalah suppositoria rektal dan uretral ini umumnya meleleh atau melunak pada suhu tubuh. Namun demikian, ada juga yang bekerja dengan cara melarut pada cairan tubuh di sekitar suppositoria itu digunakan. Nah, apakah hal-hal yang berkaitan dengan suppositoria? Nah, ini bahwa suppositoria itu umumnya memiliki dosis yang lebih tinggi dibandingkan dengan obat-obatan yang digunakan secara oral. Nah, umumnya dosisnya itu bisa 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari dosis oral. Nah, jadi misalnya ada suppositoria yang digunakan untuk antibakteri, untuk wanita, maka dosis oralnya itu jauh lebih kecil daripada dosis untuk sumonya. Nah, besarnya dosis dipengaruhi oleh sifat pelepasan obat dari basisnya. Nah, jadi dipengaruhi basis apa suppositoria itu. Nah, sehingga dari sini kita memahami bahwa basis suppositoria itu dapat bervariasi. Adapun ukuran suppositoria rektal untuk dewasa adalah 2 gram. Berbentuk lonjong atau torpedo seperti yang tadi sudah kita lihat gambarnya. Sedangkan untuk suppositoria anak, bentuknya juga sama, hanya beratnya lebih sedikit, beratnya lebih ringan yaitu 1 gram. Untuk suppositoria vaginal, itu bentuknya lebih pendek, yaitu untuk beratnya 3-5 gram. Sedangkan bugi atau uretral atau suppositoria untuk uretral berbentuk seperti pensil, beratnya bisa 4 gram, panjangnya bisa 10 cm sampai 15 cm. Nah, mengapa kok sediaan obat ini diberikan dalam bentuk suppositoria? Ternyata memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah beberapa obat itu lebih baik dalam kerja obatnya atau khasiatnya lebih nampak gitu ya jika diberikan dalam bentuk suppositoria. Misalnya untuk emolien pada daerah rektal. Jadi untuk melembabkan daerah rektal. Kemudian untuk adstringen. Adstringen itu kebalikannya ya, dia menyerap cairan yang dikeluarkan berlebih pada daerah rektal. Kemudian yang sering terpakai adalah antibakteri. Ini biasanya untuk ini ya, yang pervaginal. Kemudian untuk sediaan yang berisi hormon atau steroid atau anestesi lokal atau antikonstipasi atau juga antiwasir begitu. Nah,
Obat-obat ini lebih efektif diberikan dalam bentuk suppositoria karena memang disitulah obat ini menunjukkan kerjanya dan tidak memerlukan absorpsi yang panjang. Jadi kita bisa membandingkan jika obat hormon itu digunakan secara oral, kan hormon tersebut diberikan lewat lambung ya, dari lambung kemudian terjadi absorpsi, kemudian didistribusikan, barulah setelah mencapai distribusi akan memasuki daerah tempat kerja, yaitu di daerah rektal. Nah, kan lama ya. Nah, supaya cepat kerjanya, kemudian tidak banyak juga obat yang rusak, maka bisa dipilih pemberian melalui bentuk suppositoria. Kemudian keuntungan yang kedua adalah alternatif bila obat yang diberikan itu tidak memungkinkan melalui oral. Siapa saja misalnya bayi gitu ya, kadang sulit memberikan obat per oral pada bayi. Kemudian pada pasien yang debil, misalnya lemas atau pasien yang tidak bertenaga gitu ya, atau memang debil, kemudian pasien yang sering muntah, pasien dengan gangguan saluran cerna, kemudian kerusakan saluran cerna, itu termasuk pasien yang hilang kesadaran. Nah, itu bisa diberikan obat melalui suppositoria. Nah, mengapa kok suppositoria menguntungkan? Nah, suppositoria ini bisa digunakan dengan pertolongan orang non-medis. Nah, kita tahu misalnya orang pingsan, orang muntah, itu bisa saja diberikan obat tidak melalui oral, boleh melalui injeksi, itu ya. Namun kita kan juga mengetahui memberikan injeksi itu adalah keahlian yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan dan itu memerlukan suatu keterjangkauan gitu ya, harus datang ke tempat pelayanan kesehatan. Namun bila digunakan bentuk obat suppositoria, maka orang yang ada di dekat penderita gitu ya, mungkin keluarganya, mungkin orang tuanya gitu atau teman di dekatnya, rekan kerjanya. Nah, itu bisa memberikan bantuan pertolongan untuk menggunakan suppositoria ini gitu. Tentunya dengan pertimbangan etis, moral dan juga pertimbangan agama begitu ya. Ini harus kita selalu bawa begitu. Nah, agar obat lebih cepat bekerja karena absorpsi obat melalui selaput lendir rektal itu bisa langsung ke sirkulasi darah. Jadi seperti tadi Bu Ismi sampaikan, tidak perlu melalui absorpsi di usus dan distribusi yang jauh. Yang keuntungan berikutnya adalah mendapatkan prolong action. Nah, apa itu prolong action? Yaitu obat tinggal lebih lama dalam waktu yang dikehendaki di tempat rektal tersebut. Ya, jadi misalnya kalau menggunakan obat oral itu mungkin daya kerjanya 4 jam begitu ya. Nah, bisa saja daya kerja 4 jam itu dimodifikasi sehingga daya kerja obat menjadi 6 jam atau 8 jam dengan mengatur obat yang dimuatkan pada supo dan juga mengatur kapan supo tersebut akan meleleh dalam rektal. Nah, semakin supo tersebut lama meleleh di rektal, maka pelepasan obat itu akan semakin pelan-pelan. Jika pelepasan obat itu pelan-pelan, maka kerja yang diperoleh itu juga pelan-pelan gitu ya. Jadi seperti ini ya, seperti kalau dari keran itu kan obatnya mengalir saja begitu. Nah, yang kelima ini sekaligus bisa menghindari kerusakan obat-obat dalam saluran cerna. Banyak ya obat-obat itu yang harus diberikan salut enterik gitu ya supaya dia tahan terhadap kerusakan lambung gitu. Nah, kalau obatnya
salut enterik, kemudian pasiennya itu tidak bisa menelan. Nah, kadang-kadang kan terjadi kesulitan gitu ya, dokternya meminta untuk menggerus obat gitu ya, atau gitu ya. Nah, itu kan nanti akan mengganggu stabilitas obatnya, obatnya jadi rusak di lambung. Nah, jika ada obat yang berbentuk supo, sediaan yang berbentuk supo, silahkan. Itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk memberikan obat-obat yang rusak pada saluran cerna. Nah, sehingga setelah mengetahui keuntungannya, nah kita jadi tahu nih tujuan menggunakan supo itu untuk apa gitu ya. Nah, yang pertama ini untuk mendapatkan efek secara lokal. Lokal di mana? Ya, di tempat obat tersebut digunakan. Berarti ada efek yang dikehendaki pada rektal. Misalnya untuk wasir. Misalnya lagi untuk mengurangi nyeri pada wasir, meredakan bengkak pada wasir, melunakkan BAB, gitu ya, itu kan lokal di rektal. Gitu. Bisa juga lokal di vaginal, misalnya penggunaan hormon, terus juga infeksi pada daerah vaginal, ya. Kemudian juga lokal pada penggunaan uretral, itu. Nah, saat suppositoria itu dimasukkan ke dalam tempat pemakaiannya, bisa rektal, bisa vaginal, bisa uretral, maka basis suppositoria ini akan meleleh atau melunak atau melarut. Nah, yang membedakan apakah basis meleleh, apakah melunak, ataukah melarut, itu adalah dari bahan yang digunakan untuk basis. Begitu. Nah, setelah basisnya meleleh, dari lelehan basis tadi, obatnya akan dilepas ke daerah di sekitar pemakaian. Nah, misalnya di rektal. Nah, obat yang sudah dilepas, dia akan berada di cairan rektal. Selanjutnya akan diabsorpsi pada jaringan di sekitar rektal tersebut. Karena jaringan di sekitar rektal itu juga banyak terdapat pembuluh darah yang bisa melakukan perfusi gitu ya, bisa menyerap obat yang dilepaskan dari supo. Nah, yang kedua tujuannya adalah memberikan efek sistemik. Misalnya obat-obat analgetik, obat antispasmodik, obat sedatif, obat penenang, dan juga obat antibakteri, itu juga bisa. Jadi antibakteri itu ada dua hal ya, ada yang antibakteri yang lokal, ada antibakteri yang sistemik, begitu. Nah, yang sistemik itu misalnya saja kita kasih contoh obat penenang gitu ya. Misalnya obat anti epilepsi gitu. Nah, jika terjadi serangan gitu ya pada penderita, maka kan orang epilepsi itu tidak bisa bekerja sama dengan orang yang normal untuk menggunakan obatnya. Nah, sehingga untuk penanganan tersebut keluarganya itu ya bisa memberikan suppositoria melalui rektal. Nah, obat yang dilepaskan dari suppositoria itu akan terabsorpsi sehingga diterima oleh penderita, sehingga nanti terjadi obat yang cukup sehingga kondisi pasien menjadi lebih baik. Demikian juga analgetik, begitu. Antipiretik juga ada ya. Nah, paracetamol yang bentuknya suppositoria juga ada, ya. Jadi kalau panas ya, kalau panas kemudian kejang, ya mungkin anak-anak bisa saja diberikan suppositoria paracetamol, begitu. Nah, paracetamol itu kan bekerjanya, titik tangkap kerjanya itu bukan di rektal, tetapi di pusat panas yang ada di otak. Pemakaiannya di rektal, cuma titik kerjanya itu di otak.
gitu. Kok bisa sampai? Bisa karena di rektal ada pembuluh darah, terjadi absorpsi paracetamol, dibawa oleh darah, namanya distribusi ya, nanti sampai ke otak di pusat panas. Nah, anak yang tadinya panas, ya panasnya akan reda sehingga tidak kejang. Nah, kemudian untuk suppositoria yang digunakan untuk efek lokal. Ini paling sering digunakan untuk konstipasi, kemudian mengurangi sakit, mengurangi iritasi, mengurangi rasa gatal, dan radang yang ini semua berkaitan dengan hemoroid. Selain itu juga untuk wasir ya. Wasir ini mengandung obat yang bisa bervariasi. Antaranya anestesi lokal, kemudian pengurang nyeri ya, anestesi lokal, kemudian vasokonstriktor. Ini gunanya untuk mengurangi radang yang terjadi pada area wasir. Kemudian astringen, kemudian analgesik, kemudian pelunak, dan juga pelindung. Nah, mungkin ada tidak semua suppositoria itu menyediakan semua efek ini. Jadi, efek anestesi lokal itu didapatkan jika zat aktif dari suppositoria tersebut ya obat-obat yang digunakan untuk anestesi lokal. Nah, kenapa kok wasir diberi anestesi lokal? Ya karena untuk mengurangi rasa nyerinya, gitu. Kenapa kok bisa berefek vasokonstriktor? Ya karena diberi obat yang bisa memperkecil pembuluh darah sehingga tidak terjadi atau mengurangi peradangan yang ada di situ. Kita lanjut dengan suppositoria dengan efek laksatif. Nah, ini digunakan untuk pencahar ya. Bisa berasal dari suppositoria dengan basis gliserin. Kemudian bisa juga dari suppositoria yang berbahan aktif, bisa kodil. Kemudian juga ini ya, yang berasal dari bisa kodil tadi, timbulnya efek laksatif itu karena kerja iritasi lokal dari membran yang ada di daerah rektal, sehingga efek laksatif itu muncul karena ada rangsang iritasi pada daerah tersebut, lalu muncullah sensasi untuk defekasi, gitu ya, sensasi ingin BAB. Nah, kenapa kembali ke suppositoria gliserin tadi ya? Kok bisa digunakan untuk laksatif? Nah, karena ini terjadi dari sifat gliserin. Sifat gliserin itu kan bisa menarik cairan dari sekitar tempatnya digunakan, sehingga bisa terjadi dehidrasi pada membran tersebut, lalu muncul efek ini ya, stimulasi untuk BAB, sehingga suppositoria tersebut bisa digunakan dengan efek laksatif. Nah, kemudian yang berikutnya suppositoria vaginal, atau ini biasanya disebut ovula. Bisa berisi obat kontrasepsi ya. Misalnya jika ovula tersebut mengandung zat aktif non-oksinol 9. Bisa juga berkhasiat atau digunakan sebagai antiseptik karena diberikan zat aktif obat yang dapat menyebabkan kematian jamur atau bakteri ya, anti jamur atau antibakteri. Nah, biasanya ya ini antibiotik yang cocok untuk bakteri Trichomonas,
atau untuk kandida gitu ya. Nah, kemudian anti-infeksi atau antibiotik untuk mikroorganisme yang lain. Nah, bisa juga suppositoria ini diberikan untuk hormonal ya, hormon-hormon derivat estrogen, di mana itu digunakan untuk pasien yang membutuhkan tambahan atau substitusi hormon yang digunakan pervaginal pada daerah vaginal tersebut. Nah, kemudian suppositoria uretral ini sekarang sudah sangat jarang ditemui. Itu tadi yang suppositoria kerjanya lokal. Nah, kita kemudian lanjut ke yang efek sistemik. Tadi efek sistemik itu yang harus menggunakan perantaraan sistem distribusi atau harus dibawa darah dari daerah rektal tempat suppositoria digunakan untuk mencapai pada tempat kerjanya, gitu ya. Contohnya adalah obat asma. Ada aminofilin, ada teofilin, kemudian antiemetik, antimual, antipenenang. Contoh obatnya proklorperasin, klorpromasin, kemudian ada juga yang hipnotik sedatif, misalnya kloralhidrat, kemudian sebagai antispasmodik dan sekaligus analgesik, yaitu belladonna dan juga opium. Lalu anti migrain ya, misalnya ergotamin tartrat, kemudian analgetik golongan morfin, kemudian analgetik narkotik, kemudian lagi antipiretik dan analgetik, contohnya aspirin ya, kemudian antiinflamasi dan juga antipiretik yang termasuk non-steroid ya, misalnya indometasin. Dia sekaligus bekerja sebagai indometasin ini pengurang radang, kemudian untuk pengurang nyeri juga dengan sedikit antipiretik. Kemudian ondansetron ini digunakan dengan efek sistemik, mual dan muntah. Lalu terkait dengan bentuk-bentuk tadi, bentuk suppositoria dan juga uvula tadi, maka banyak hal yang mempengaruhi, begitu ya. Di antaranya adalah faktor fisiologi penderitanya, kemudian faktor dari obatnya, zat aktifnya, yaitu sifat fisika dan kimianya, kemudian juga sifat dari basis dan bahan tambahan. Nah, yang termasuk faktor fisiologi penderita, misalnya adalah karena penderita itu ada alasan tidak dapat menerima obat secara oral. Nah, itu pertimbangannya banyak ya, selain dari kesadaran penderita, sulit menelan obat, gitu ya. Kemudian juga mual, itu juga dipengaruhi oleh ini kondisi asam lambung dari penderita. Nah, pada asam lambung itu dipengaruhi juga oleh pH dan aktivitas enzim. Nah, itu kan terkait dengan penderita. Kemudian obat masuk dari saluran cerna ke vena porta hepatica, lalu ke hepar. Nah, hepar itu kan tempat di mana sebagian besar obat itu mengalami metabolisme, sehingga beberapa obat karena proses metabolisme itu mengalami yang disebut sebagai efek lintas pertama. Nah, atau first pass effect.
Nah, pada efek lintas pertama, obat bisa mengalami metabolisme sehingga aktivitasnya itu berkurang. Nah, jika obat-obat seperti itu diberikan melalui supo, maka obat tersebut dilepaskan dari basisnya, kemudian akan diabsorpsi melalui vena hemoroid, kemudian ke vena cava inferior. Nah, ini dia tidak masuk ke hepar. Nah, tetapi walaupun tidak masuk ke hepar, dia tetap bisa berdistribusi ke seluruh tubuh. Nah, kemudian keadaan pasien yang lain itu adalah kondisi kolon dan rektal penderita, di mana kisaran suhunya adalah 36 sampai 38. Nah, kondisi ini berhubungan dengan kemampuan supo untuk meleleh. Nah, sehingga kondisi ini disesuaikan sekaligus dimanfaatkan untuk mendapatkan supositoria yang mampu meleleh pada kisaran suhu 36-38 ini. Namun, variasi suhu ini tetap akan mempengaruhi kecepatan absorpsi dari supositoria tersebut. Ya, karena suhu yang lebih tinggi akan menyebabkan supositoria itu meleleh lebih cepat daripada yang suhunya misalnya 36. Nah, kemudian sifat bahan obat. Nah, beberapa obat itu diabsorpsi lebih baik pada rektal. Karena di rektal itu maaf ya, pH-nya itu sekitar 6,8. Sedangkan di lambung itu kan pH-nya pada kisaran 4 gitu. Nah, obat-obat seperti anilin, kelompok senyawa anilin dan kelompok senyawa kinin ini akan lebih bagus jika diabsorpsi di rektal sehingga lebih efektif juga jika diberikan dalam bentuk supo. Yang ketiga itu sifat fisika kimia, basis dan bahan obat. Nah, ini sifat kimia bahan obat ini mempengaruhi absorpsi karena kelarutan obat itu relatif dalam lemak dan air. Gitu dia punya kelarutan relatif gitu ya. Ada yang mudah larut lemak, ada yang mudah larut air. Ini menjadi pertimbangan apakah efektif jika diberikan dalam bentuk supo atau lebih efektif jika diberikan dalam bentuk oral, di mana dalam pemakaian oral itu nanti obat akan lebih banyak berkontak dengan cairan air yang ada di rongga lambung. Kemudian ukuran partikel obat terdispersi. Jadi ukuran obatnya itu juga mempengaruhi bagaimana absorpsi obat. Apakah dalam bentuk mikronized atau bentuk nano atau bentuk molekul, nah itu akan mempengaruhi atau berbeda-beda dalam sifat absorpsinya. Nah, kemudian faktor yang berhubungan dengan basis juga nanti mempengaruhi bagaimana supositoria itu bekerja, gitu ya. Terutama dalam hal melepaskan obatnya atau melepaskan zat aktifnya. Jadi kan selama obat itu belum meleleh, itu maka si zat aktif itu kan dipegang gitu ya, dipegang oleh basis. Kalau basis sudah meleleh atau melunak atau melarut, tergantung sifat basisnya gitu ya. Nah, ketika basisnya meleleh, maka obat nanti akan dilepas dari bentuk sediaan supo itu,
kemudian obat atau zat aktif itu akan diabsorpsi. Kemudian selain ini tadi ya, meleleh, melunak, melarut akan mempengaruhi pelepasan obat. Nah, kemudian tadi juga karakter apakah basis itu hidrofilik atau hidrofobik. Ini juga mempengaruhi bagaimana obat itu dilepaskan sehingga kemudian diabsorpsi. Nah, itu pertimbangannya ya, keuntungannya juga. Nah, lalu kapan terbaik waktu menggunakan? Disarankan ini sesudah divekasi, terutama untuk suppositoria yang rektal, supaya menghindari obat dikeluarkan terlalu cepat bersama feses. Bisa juga digunakan malam hari sebelum tidur. Nah, pada kondisi ini juga menguntungkan karena posisi penderita itu kan relatif tidak banyak beraktivitas, sehingga terhindar dari obat itu meleleh keluar dari rektum atau dari vagina. Jika yang digunakan adalah ini ya, ovula. Oke, itu tadi untuk suppositoria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.